Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqulu alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jamaah salat maghrib fa insyaallah salat isya Masjid Ulil Albab Manyal Kartika. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikarunia iman Islam, dikarunia kesehatan, masih bisa fardu jamaah dan dilanjutkan duduk bermajelis. Mudah-mudahan waktu dan langkah kita ini tercatat sebagai pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, meneladani agar kita mencapai derajat hamba yang muttaqin dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Sampai di mana? Bahasan terakhir. Ada yang mencatat nggak? Bahasan terakhir kita di bab mana? Yang surat atau ayat kursinya sudah ya? Hah? Sudah. Yang ayat ikhlasnya juga sudah. Sudah, berarti sekarang kita di halaman 54. Kalau yang Al-Baqarah sudah, 255-nya sudah, sekarang kita masuk ke halaman 54. Wa qaulihi wa tawakkulil alal hayyil ladina la ya'man. Dan firman Allah dalam surat 25 Al-Furqan ayat 58. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal dan tidak mati. Dalam akidah wasitiyah, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan kembali bahwa Allah Rabbuna wa ta'ala adalah zat yang kekal dan tidak mati. Dan ini Allah katakan di surat Al-Furqan surat 25 ayat 58 bahwa Allah itu adalah wa tawakkul alal hayyi, hayyi yang hidup, alladzi la yamutu dan enggak mati. Jadi Allah itu adalah zat yang hidup dan tidak mati. Di ayat yang mulia ini ada penetapan bahwasanya Allah kekal, tidak mati. Dan seperti ini yang disampaikan oleh Rasul, karena kehidupan adalah sifat kesempurnaan, sehingga kematian itu lawan daripada kesempurnaan. Maka Allah memiliki sifat yang hayyi, hidup, dan la yamutu, tidak mati. Dengan kata lain, kalau ada kematian pada diri Allah, ini akan bertentangan dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan bertentangan dengan kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Maka Allah ini adalah zat yang tidak mati, hidup. Dan Allah tidak pernah dilahirkan, atau Allah juga tidak pernah terlahirkan, dan Allah juga tidak pernah tercipta oleh sebelumnya. Artinya Allah adalah awalul wa akhir. Jadi Allah itu yang awal dan yang akhir. Dan tidak ada Allah itu diciptakan oleh sebelumnya, tidak. Tapi Allah adalah zat yang mutlak. Kemudian kita lihat surat 57 itu Al-Hadid
Di ayat yang ketiga, Rabbuna wa ta'ala mengingatkan lagi pada kita, huwal awalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in ain. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi setelah tadi Al-Furqan mengatakan Allah itu adalah Al-Hayy la yamutu, zat yang hidup dan tidak mati. Kemudian Allah tunjukkan lagi sifat Allah di surat 57 Al-Hadid, di ayat yang ketiga. Allah mengatakan wal awalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Maka Allah adalah yang awal, yang akhir, yang zahir. Zahir itu berarti ada keberadaannya, nyata. Jadi Allah itu bukan semu, nyata. Cuman kita belum diberi kesempatan melihat Allah. Tapi nanti kita akan melihat Allah, bahwa beliau adalah, Allah ini adalah, Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah zat yang nyata. Kapan kita melihat Allah? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Kapan kita melihat Allah? Di surga. Jadi tidak mungkin ketemu Allah di pasar grosir Surabaya. Jangan aneh-aneh. Gak akan mungkin ketemu saya melihat Allah di Ka'bah atau pret sudah. Karena Allah menetapkan bertemu Allah itu nanti di surga, ya. Dan gak ada di tempat lain. Karena apa? Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Walladzi wallahu sumastawal fil ars. Dan aku Allah Rabbmu bersemayam di ars. Jadi gak mungkin Allah ngelutus, ya. Meskipun Allah turun di sepertiga malam di bumi ini. Setiap malam Allah turun sendiri bersama para malaikatnya. Tapi kalau bersama seluruh malaikat, seluruhnya itu setahun sekali. Kapan itu? Setahun sekali Allah turun bersama malaikat semuanya. Komandannya Jibril yang mimpin. Kapan itu? Ramadan. Kapan? Malam Qadar, ya. Jangan lupa, Allah turun setiap hari di sepertiga malam, ya. Untuk melihat hamba-hambanya langsung. Jadi makanya jangan meremehkan sepertiga malam. Dalam surat 29 Al-Ankabut di ayat 9 dikatakan orang-orang yang mendirikan sholat di sepertiga malam itu maqam mamah muda. Allah janjikan akan diangkat derajatnya karena Allah turun langsung. Jadi Allah turun setiap hari, setiap malam, sepertiga malam, ya. Tapi kalau yang bersama seluruh para tentaranya dengan Jibril yang memimpin semua untuk menetapkan setiap urusan itu setahun sekali. Malam Qadar. Maka di ayat penetapan Al-Hadid surat 57 ayat 3, kemudian di surat Al-Furqan tadi ayat yang ke-58, maka di dalam ayat ini ada penetapan 4 nama. 4 nama. Al-Hayy, kemudian wal awal, al-awal, al-akhir, al-batin, ya, dan az-zahir. Jadi Allah menunjukkan sifat-sifatnya sesuai dengan namanya. Maka berkata Ibnu Jamanin rahimahullah berkenaan dengan 4 nama Allah ini, awal, al-awal, tidak ada sesuatu yang mendahulunya, al-baqi, tidak memiliki akhir, kemudian atau al-akhir atau al-baqi, dan dia adalah az-zahir, ya. Al-ali berada di atas segala sesuatu, dan al-batin. Al-batin itu tersembunyi ilmunya atas para makhluknya. Al-batin itu artinya ilmu Allah tersembunyi dari semua makhluknya. Makanya gak ada yang bisa menguasai ilmu Allah. Dan gak usah aneh-aneh. Ada orang, Pak, dia bilang, saya pernah ngajak gitu ya, ngajak sholat. Terus dia jawab, saya sudah gak sholat tingkatnya. Sudah gak sholat tingkatnya, tapi saya langsung sama Allah. Nah ini pret-preketek, Pak. Kenapa saya katakan ini pret-preketek orang model begini? Karena Rasulullah Muhammad SAW, Rasul Qatamul Anbiya yang ditetapkan Allah di surat Al-Ahzab ayat 40, itu saja beliau gak pernah gak sholat. Padahal Rasul jaminan surga, betul?
Rasul jaminan ampunan dosa, betul? Kita ada jamaah mulil albab yang sudah punya sertifikat dari langit? Saya mau lihat. Sudah punya? Antum sertifikat dari langit, jaminan ampunan sama masuk surga? Boleh saya lihat? Kita loh tidak punya sertifikat sama sekali. Rasul itu ada sertifikatnya dari Allah langsung. Al-hakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Nikmat terus disiapkan sama Rasulullah. Segala nikmat yang belum lainnya mendapatkan. Makanya beliau masuk pertama kali surga. Nah itu saja beliau sholat. Nah ini ada orang sudah nggak sholat tahapnya. Nah, sampai kan masih mualaf. Saya digitukan. Sampai kan masih mualaf, jadi masih butuh sholat. Ya mohon maaf ya tak jawab preketek gitu. Jangan aneh-aneh. Perintah Allah itu sholat. Wa aqimis sholat. Wa'mur ahlaka bisolatu. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u. Orang-orang beriman rukuklah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu sujudlah. Semua perintah enggak pakai sholat gitu. Ketemu Allah langsung. Berat. Oleh karena itu, setiap sesuatu yang tinggi maka dia akan tidak tampak. Nah itulah gambaran Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Zahir yang paling teratas, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atas beliau, Allah Rabbuna wa ta'ala. Maka inilah kabar dari Rasulullah bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada di atas Allah, dan ketinggiannya tidak ada melebihi ketinggian Allah, maka disebut al-batin. Maka dari kata sifat Allah al-batin mengharuskan bahwa tidak ada sesuatu yang samar atau yang bisa bersembunyi dari Allah. Maka sabda Rasul Muhammad SAW dari Sahih Bukhari nomor hadis 558 diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasul mengatakan, ya Allah hadda kullu minal al-batin wa hadda la ya'mud miha wa sumudu adahu. Rasul, sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya engkau adalah batin, tidak ada yang bisa tersembunyi daripadamu. Enggak ada yang bisa bersembunyi daripadamu. Maka besok tidak ada yang bisa mengelak dari Allah. Tidak ada yang bisa mengelak. Kalau kita lihat, tidak ada satupun besok yang bisa mengelak dari perhitungan Allah. Ya. Siapapun itu. Maka Allah dikatakan dalam hal kedekatan dan ketersembunyian, itulah sifat yang batin. Sehingga Allah itu kalau ditanyakan kepada Rasul waktu itu, ya Rasulullah, sedekat apa Allah dengan kita? Rasul menjawab, hadisnya Muslim nomor hadis 482 ya. Ditanya, perawinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, aqrabu minallah, seberapa dekat kita dengan Allah? Ini jawaban Rasul, aqrabu mayakunul abdu mirrabbihi wa huwa sajidu. Kedekatan hamba dengan Allahnya di saat dia sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat loh ya. Jangan gak ada kawinnya moro sujud. Nah ini tidak nak contohin. Lihat kalimat Rasul, aqrabu mayakunu abdu minar rabbihi wa huda sajadu bisalah. Kedekatan hamba ini dengan Allah Rabbnya di saat dia sujud. Saya lanjutkan hadisnya. Wa man ida adakum sujudikum katiru bidu'a. Man hadakulu du'a'u minas sujudikum inda aku ajabahum. Maka di saat engkau sujud dalam sholat, perbanyaklah doa. Karena doa hamba di saat sujud itu doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Jadi kalau antum makmum terus sujud imamnya lama, jangan diinceng. Suwi ini imam ini. Berarti imam baca doa, antum ikut baca doa. Doa apa? Terserah. Cuman karena ini sholat yang punya rukun kauli, ada rukun kesahan sholat itu dalam bahasa Arab, maka doanya pun bahasa Arab. Tapi kalau antum tidak memampui bahasa Arab, silakan doa pakai bahasa sembarang. Namun dengan catatan kata Rasul, hadda ilo ahjar, jangan terucap. Kenapa?
batal. La jahiru, nggak boleh diucapkan, batal. Jadi simpan dalam hati kalau nggak bahasa Arab. Contoh ini, do remak ya Allah, neka ancur pesena telur tak iya, boleh. Ya, tapi tidak usah disuarakan, disimpan di dalam hati sampai imam itu berdiri. Ya. Tapi kalau imamnya nggak berdiri, mungkin ketiduran imamnya. Nah itu tinggal diganti, yang lain maju jadi imam ya. Nah, saudaraku seperti itu. Oleh karena itu nama Allah Al-Batin seperti yang ada dalam sabda Rasul tersebut di atas dalam Muslim nomor hadis 482 memiliki makna tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Bahkan apa yang kita doakan dalam hati pun Allah mendengarnya. Tidak ada kecuali yang bersambung dengan namanya Az-Zahir yang mengandung makna. Entah, sampai lupa belum dimatikan nih HP ini. Lelah. Nah, dah. Oleh karena itu nama Allah Al-Batin memiliki makna tidak ada yang bisa tersembunyi. Awaliyah, permulaan Allah Ta'ala mendahului segala permulaan dari selainnya, dan tidak ada yang bisa terakhir daripada apa yang dikehendakinya. Jadi awaliyah Allah adalah lebih dahulunya Allah dari segala sesuatu. Jadi Allah itu lebih dahulu dari segala sesuatu dan tidak ada yang mendahului. Ya. Kemudian adapun zahiriyah, maha zahirnya Allah, maksudnya ialah ketinggiannya di atas segala sesuatu, sehingga menunjukkan akan ketinggian Allah Ta'ala yang tak tampak dari sesuatu bagian permukaannya. Namun kita nanti akan melihat Allah saat di surga. Maka siapa yang ingin melihat Allah, ingin bertemu dengan Allah, syaratnya paling sederhana cuman dua syarat paling sederhana. Kalau ingin ketemu Allah, buka Quran halaman 304. Quran halaman 304, ketemu surat Al-Kahfi surat 18 ayat 110. Syarat sederhana pasti ketemu Allah. Faman syaa yarju liqa rabbi falyaman amalan soliha wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka barang siapa ingin perjumpaan dengan Allah Rabbnya, maka hendaklah dia berbuat kebaikan dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun dalam mengibadatinya. Jadi tidak usah aneh-aneh, tidak usah hari Ahad melok-melok nang gereja, bawa rebana di sana. Nanti hari Rebu melok nggo beting, diopong nang kelenteng, tidak usah. Nanti hari Kamis ikut ke pura, tidak usah. Walaupun ada cabangnya sekarang aneh-aneh saudara kita. Ormas Islam cabang Katolik, ono saiki. Ormas Islam cabang Hindu, ada. Lo beneran ini saya ngomong, tidak fitnah ini. Umat Islam cabang Buddha, aneh-aneh. Ono-ono umat Islam cabang ini. Jangan aneh-aneh lah ya. Gitu loh. Jadi kalau pengen ketemu Allah, ibadati, nggak usah menyekutukan, nggak usah aneh-aneh. Wong mereka sama kita tuh yang disembah beda kok. Allah kan bilang di surat 109, wala ana abidum ma'abadum, wala antum abiduna ma'abud. Aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Ngapain sampai ngeludus ke sana? Atau nggo biting diopong, ora usah. Ya. Loh, tapi ada loh ormas Islam cabang itu aneh-aneh sing gawe ganti wedi. Ya. Nah, saudara-saudaraku, iki siaran langsung. Oh, tepak. Mesisan cek eling, cek gak daplek-daplek dadi wong e. Ayatnya Allah dipermainkan, ganti wedi, ya. Wis siaran mesisan, gitu. Nah, oleh karena itu dalam wahwa alimul hakim, ya, wahwal alimul hakim. Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat 2, dan firman-Nya, Allah mengetahui lagi bijaksana, wahwal alimul hakim. Jadi Allah itu mengetahui dan maha bijaksana terhadap segala sesuatu. Kemudian tambah lagi firman-Nya dari surat As-Saba di ayat yang kedua, ya'lamu ma baihu fil ardi wa ma nahudi minha.
Allah mengatakan bahwa pada sisi Allah ini semua kunci-kunci itu, baik di dalam bumi, di luar adanya, semua ada padanya. Jadi Allah menguasai betul. Lagi Allah katakan di surat Al-An'am ayat 59. Allah katakan, dan pada sisi Allah lah semua kunci, wa bahri wa matasahun min, semua yang ada ini aku mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui kecuali aku sendiri, kata Allah. Maka dia yang mengetahui di daratan, lautan, semua, bahkan gugurnya daun pun aku sudah tetapkan. Gugurnya daun itu ketetapan Allah. Kemudian kalau kita lihat lagi di surat Fatir, surat 35 ayat yang ke-11. Wa ma yahmilu min udi wala yadu'u ilal bi ilmihi. Allah mengatakan lagi di sana bahwa tidak ada siapapun melainkan dengan sepengetahuannya. Jadi tidak ada seorang wanita pun yang melahirkan tanpa sepengetahuan Allah. Nah, oleh karena itu di dalam Islam nggak ada namanya anak haram. Saya ulang, berdasarkan surat 35 ayat 11 ini tidak ada anak haram. Karena Allah menetapkan tidak ada satupun wanita ini yang melahirkan tanpa sepengetahuan Allah. Jadi tidak ada Allah ngirim ruh yang bukan kiriman Allah. Pasti kiriman Allah. Ruh itu kiriman Allah. Sehingga dalam Islam tidak mengenal anak haram. Sing kebacut bapak ibu durung akad nikah sudah berani pakai MBA belakangnya. Bukan Master of Bachelor Arts, tapi Married by Accident. Nah. Atau belakangnya pakai apa namanya, titel Fulan LKMD. Wah, apa lamaran keri meteng dhisik itu. Jadi tidak ada anak haram ya, di Islam tidak ada anak haram. Jangan lupa, sing kebacut wong tuane pakai titel LKMD, lamaran keri meteng dhisik, iki gak diwedi gitu. Maka dalam beberapa ayat mulia ini terdapat penempatan dua sifat Allah, al-ilm, maha ilmu, al-hikmah. Jadi kita tadi kan Saba ayat 2, Al-An'am 59, Fatir 11. Ini menunjukkan tambahan lagi bahwa Allah itu al-ilm, maha mengetahui semuanya. Kemudian al-hikmah, maha bijaksana. Dan sifat Allah al-ilm, dalil yang menunjukkan sangat banyak, bahkan tidak terhitung di Al-Quran ini. Kemudian Allah telah menghitung segala sesuatu ini satu persatu, baik zaman, waktu, perputaran, ombak lautan, gunung, semua, bahkan nafas manusia pun sudah ditetapkan Allah. Ini memiliki makna Allah itu al-ilm dan al-hikmah. Jadi Allah itu maha berilmu dan bijaksana. Maka tidak ada satupun di muka bumi ini yang tidak diketahui oleh Allah, yang tidak melalui kehendak Allah. Sampai di ayat 59 Al-An'am tadi, gugurnya daun pun itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Nah, walau durula al-ahduhu minhu anhu, surat Al-An'am ayat 28. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali apa yang mereka larang akan mereka kerjakan. Jadi andai kata mereka, ini ada orang nih mati minta hidup lagi, terus ngomong, ya Allah tolong ya Allah, saya merasa sekarang keliru sudah, saya tolong hidupkan lagi, saya tak berbuat baik. Allah bilang, kalau itu aku kabulkan. Dia ternyata di dunia nggak berbuat baik, ya yang dilarang dilanggar lagi. Wong kita kok menungso gitu loh. Makanya tidak ada orang bisa minta hidup lagi dikasih sama Allah, karena nggak berubah ya. Tapi ada orang minta, sudah mati minta hidup lagi, cuman ingin satu hal dia tahu, ya Allah haddaku liman hayyi fadaina minas sedaqati. Ya Allah, hidupkan aku sehari saja, aku mau sedekah. Sedekah. Jadi ternyata sedekah ini luar biasa. Orang mati minta hidup lagi cuma pengen sedekah. Karena orang yang sedekah, buka Ali Imran 133 134 Ali Imran. Wasari'u ila mafiratim mir rabbikum wal jannah
arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera kamu mencapai ampunan Allah dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi bagi hambanya yang bertakwa. Siapa itu? Lihat 134-nya. Pertama yang harus sebut alladzina yunfikuna fi syarra'i wa dharra. Orang-orang yang infak, sedekah baik waktu dia lapang maupun sempit ya. Jadi tolong kalau sedekah infak jangan setiap hari 5.000. Dikasih rezeki 100 juta 5.000. Dikasih rezeki 10 juta 5.000. 1 juta 5.000. Ditanya malaikat, "Apa kok 5.000?" Istiqomah. Pret. Iku dudu istiqomah iku medit. Nah, ya. Istiqomah itu bukan itu. Pinter ya kali istiqomah. Mentang-mentang kalau orang istiqomah jaminan surga. Emang iya. Orang istiqomah itu jaminannya surga. Innal ladina qalu rabbana lahu tsumastaqamu. Itu barang siapa yang hatinya mengatakan Allah Rabbnya dan dia istiqomah, apa? Absiru billatil jannah. Dijamin Allah surga. Surat 41 Fusilat ayat 30. Jaminan surga orang yang istiqomah. Tapi jangan dipakai untuk khusus urusan infak sedekah. 5.000. Dikasih 100 juta 5.000. 10 juta 5.000. Woi takoni kok 5.000. Istiqomah. Medit itu ya. Sing bener akeh ya akeh gitu loh. Ya didik. Jangan dimasukkan istiqomah. Nah, maka sekiranya dia dikembalikan ke dunia, ya mereka tetap melakukan yang dilarang. Gitu ya. Itu surat Al-An'am ayat 28. Nah, kemudian Allah mengatakan lau kana fihima ahimuhu ilallahu lafasadita. Sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, tentulah akan rusak dan binasa. Jadi kalau ada Tuhan selain Allah, malah rusak dunia ini. Rusak. Kira-kira kalau satu negara presidennya 4 ngono ya, gak sijil, tukaran gitu ya. Terus gak usah Indonesia terlalu gede. Surabaya wali kotanya 4 orang, iya apa kira-kira? Rame. Kalau Jakarta wali kotanya berapa? 5. Tapi beda-beda tempat, disendirikan. Wali kota Jakarta Pusat, wali kota Jakarta Utara, wali kota Jakarta Selatan, wali kota Jakarta Timur, wali kota Jakarta Barat. Itu DKI memang seperti itu. Karena kalau cuma satu nggak memadai kalau di Jakarta. Nah Surabaya cukup Surabaya tok satu wali kota. Nggak tahu nanti ke depan mau ada Surabaya wilayah Barat sama Timur atau wilayah Utara Selatan. Nah itu baru wali kotanya perlu tambah ya. Apabila keberadaan Tuhan selain Allah ini akan suatu kemustahilan, maka Allah mengetahuinya berdasarkan ilmunya. Sehingga Allah menyebutkan dirinya adalah Al-Amin, Al-Alim, Maha mengetahui dan yang hak, yakni memiliki ilmu secara menyeluruh tentang semua perkara ya. Kemudian yang tidak akan terjadi maupun yang terjadi, Al-Mumtani'at ataupun yang Al-Kinat. Jadi yang terjadi dan terjadi Allah tahu. Zat Allah sangat mulia, memiliki sifat yang suci, agung, dan hal ini pasti bagi Allah Ta'ala, mengetahui semua perkara yang terjadi dan yang tidak akan terjadi, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka mengetahui akibat perkara-perkara itu bila mana kita lihat firman Allah dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 22, laukana fihima ahlihatu ilallah lafasadan. Maka sekiranya ada di langit dan bumi ini Tuhan selain aku, selain Allah, maka tentu akan rusak dan binasa. Maka Allah Ta'ala mengetahui perkara yang mungkinat, perkara yang bisa terjadi dan tidak terjadi. Apa yang telah terjadi dan sebelum yang terjadi, semua memiliki hikmah dalam keberadaannya. Dan ilmu Allah meliputi semua masa, zaman, lampau, kini, silam, dan akan datang. Oleh karena itu Allah memiliki nama Al-Alim, karena sesuatu pastilah layak untuk diketahui, sehingga Allah disebut Al-Alim, mengetahui semua perkara. Dan telah menyimpang beberapa kelompok dalam sifat agung ini yang mengatakan
bahwa ada lagi ilmu tambahan namanya filsafat. Nah, ini yang filsafat ini bukan dari Allah. Ya, saya ulang, filsafat bukan dari Allah. Filsafat ini adalah pengetahuan yang bersifat umum, yang tidak mengetahui secara khusus dan terperinci, dan ini adalah kedustaan. Ini Rasul ya, Rasul yang mengatakan. Ya. Jadi makanya ada lucu, kok ada fakultas filsafat gitu loh. Aneh kan? Padahal filsafat itu ilmu buatan manusia, dan orang yang biasanya di filsafat itu biasanya terus aneh-aneh. Ini lulusan filsafat, teologi dan filsafat Katolik, tapi makanya timbang main celek mani minggat ya. Sampai di sini karena besok kita masuk bab qadariyah, masuk takdir, supaya ilmunya nggak bercampur. Ini sisa waktu kita buat diskusi. Ada waktu yang cukup panjang, 15 menit. Silakan. Ada nisa jam berapa? Lewat 10, malah 20 menit. Nanti kalau saya habiskan semua dirasani, anu didekno kabeh kalau diskusi ini. Saiki aku mandek ini harus takon, ini gak diwedi nyenarane. Kalau enggak saya lanjutkan ini ke qadariyah. Ada enggak? Di luar tema boleh. Silakan. Enggak ada. Kalau ada saya lanjutkan ini. Enggak ada. Saya lanjutkan. Maka mereka mengatakan Allah mengetahui perkara yang bersifat umum, tidak mengetahui perkara. Ini adalah kedustaan. Dan inilah yang dicetuskan oleh kaum filsafat. Dicetuskan kaum filsafat, sehingga ini mengingkari qadim bagi Allah, mengingkari qadariyah yang menyimpang dari takdir. Dan dalam penjelasan ini Al-Quran terdapat kabar dan perkara yang rinci dialami oleh seseorang, baik perkataan, perbuatan, ganjaran, siksa, kemudian pahala. Seperti contoh kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, semua terdapat jelas. Ya. Maka apabila bukti-bukti penjelas ini, maka adalah manusia terhadap Rasul, juga kabar-kabar tentang kondisi yang dialami oleh para Rasul, apa yang menimpa Rasul dalam badai peperangan, Ahzab, Khandaq, perjanjian Hudaibiyah pada Rasulullah, semuanya. Dan Allah Ta'ala juga mengabarkan bahwa dia mengetahui rahasia yang paling tersembunyi. Dia mengetahui apa yang ada dalam dada manusia, mengetahui tentang kematian-kematian di muka bumi, mengetahui tentang catatan-catatan amal yang terpelihara, dan mengetahui adanya langit dan bumi, bahwa itu semua ternyata dalam satu kitab namanya Lauh Mahfuz. Sehingga filsafat yang ngarang-ngarang sepertinya ini begini, itu jelas buatan manusia. Jadi Allah tidak pernah mengajarkan bab filsafat. Kemudian yang kedua, yang bertentangan daripada apa yang kita bahas tadi, Al-Alim, kemudian Al-Qadir, Al-Batin, Al-Zahir, Al-Awal. Yang menyimpang lagi yang kedua adalah namanya pentolan-pentolan qadariyah. Mereka berpendapat bahwa Allah tidaklah mengetahui aktivitas hambanya. Nih, qadariyah itu mengatakan Allah tidak mengetahui aktivitas hambanya kecuali yang telah terjadi. Padahal Allah tadi mengatakan apa? Al-Alim, memahami baik yang sedang, belum, sesudah, sekarang, itu Allah Maha tahu. Maka perkataan yang batil dari kaum qadariyah ini tertolak. Muslimin sepakat akan kebatilannya. Bahkan mereka mengafirkan orang yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu cuma dalil akal, ya, dan akan bisa menunjukkan arah kerusakan. Ada loh, itu kan ada orang yang bilang itu kan cuma ramalan. Ada loh, orang di Quran cerita surga neraka dibilang ramalan. Itu kan ramalan, gak diwedi, lemu wonge, ya. Mbok-mbok bilang ramalan, nanti wedi. Ya maklum gak beriman. Sopo ya? Sampean sing ngomong mbok banteng, bukan saya, ya. Nah, adapun sifatnya al-hikmah,
Maha bijaksana, maka kaum muslimin sepakat bahwasanya Allah memiliki sifat al-hikmah. Maka baginya kebijaksanaan yang agung terhadap makhluk-makhluknya juga masuk dalam ketahuan syariat. Kitabullah, as-sunnah, semua sudah menunjukkan akan sifat dalam berbagai tempat yang begitu banyak sehingga tidak terhitung, bahwasanya Al-Quran dipenuhi dengan hikmah, sunnah-sunnah dipenuhi dengan hikmah. Maka hendaklah diperhatikan dalam permasalahan ini bahwasanya perincian secara detail hikmah Allah dan penciptaannya serta semua itu tidak akan mungkin mampu dikuasai manusia. Saya ulang, bahwa semua ilmu Allah, hal detail Allah dalam penciptaan semua hal seperti ini tidak akan pernah mampu untuk ada dalam otak manusia. Kira-kira tok iya. Malah begini, awalnya Big Bang. Ada yang pernah tahu teori Big Bang? Tahu? Jadi ledakan besar, Big Bang. Terus ada Pluto, ada Venus, ada Mars, ada bumi, ada matahari. Itu pun juga belum tentu benar, karena itu kan filsafat Big Bang. Tapi jelas-jelas Allah ciptakan itu berapa hari? Alam semesta ini ciptakan berapa hari? 6 hari, ya. Jadi Allah ciptakan alam semesta itu 6 hari. Kemudian Allah beristirahat di hari ke-7. Nah, setelah semuanya lengkap, baru Allah ciptakan manusia. Saat itu dapat protes dari malaikat dan iblis. Iblis itu golongan apa? Halo? Mau tahu iblis golongan apa? Buka surat 18 ayat 50. Surat 18 ayat 50, kita ditunjukkan oleh Allah bahwa iblis itu golongan jin. Coba saya cek 18:50. Betul. Wa id qulna lil malaikati sujud lil adam fasajadu ila iblis. Nih, karena minal jinni. Iblis itu golongan jin. Ya. Jadi makanya makhluk itu cuma 4. Malaikat, jin, manusia, 5 hewan, tumbuhan. Ya, yang satunya ini benda-benda mati, bebatuan. Dan itu tok. Batu itu berzikir nggak? Halo? Batu berzikir nggak? Hah? Batu itu berzikir nggak sama Allah? Berzikir. Cuman orang nyalahgunakan. Waktu zikir tuh wake, ya. Terus dilus-lus, diambungi. Bojone gak tau diotek. Lalu aki itu dilus-lus, ya. Bojone usah tahu dipelihara. Aki kosok-kosok, diambungi. Bojone diambung gak blas, ya. Nah, seperti itu karena tahu batu berzikir. Nah, kalau sudah seperti itu masuk kategori syirik. Nah, itu Allah paling benci, ya. Apalagi nanti sudah begitu jin seneng itu masuk ke situ, buat aneh-aneh, tambah percaya, tambah diambungi. Bojone lo diotek lo enggak? Ki edok diurusi, ya. Nah, maka hindarilah yang seperti itu. Dah sampai di filsafat dan qadariyah, berarti besok ke depan kita masuk bab yang lain lagi. Masuk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingatkan saya halaman 64. Jadi kita hari ini 10 halaman. Ayo sekarang diskusi. Ada 10 menit. Kawan, tak tinggal mulai teman. Waduh saya, ini manyar kan. Bunder sana. Nggak ada nih. Ini saya jawabkan pertanyaan yang masuk di sini buat antum, ya. Ustadz, bagaimana menyampaikan kepada anak-anak yang masih balita kalau dia bertanya siapa Allah? Ini hadis siapanya? Kalau ada yang tanya,
Iki tak ini, tak voice cek krungu. Ya. Maka orang-orang kalau anak-anak yang bertanya tentang siapa Allah, maka apa kata Rasul? Man hadaqulu ahlika hadaqulu minallahi idza qulal Quran. Kalau anak-anak bertanya tentang Allah, bacakan Quran. Apa maknanya? Cari semua yang ada bab-bab Allah, bacakan. Paling sederhana mungkin kulhu. Kul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allahu samad, tempat bergantung. Jangan ngarang. Jangan ngarang. Kalau antum ngarang diuber, kayak saya jawab. Allah itu nak zat yang ini, dia berdiri di atas ars, duduk dituber mana? Ars kayak apa? Bentuknya kayak saya jawab, kayak saya jawab. Tapi kalau anak tanya soal Allah dijawab Quran, Allah yang mencukupkan otak dia. Allah yang akan mencukupkan keimanan dan ketakwaannya. Jadi kalau ada orang tanya Allah, koyo apa sih Allah itu? Ambil Quran, cari ayat yang tentang Allah, bacakan. Allah yang mencukupkan. Jangan ngarang, itu di ars. Kalau kamu meminta diberi. Aku kemarin minta permen, ya Allah minta permen, minta kok tidak turun-turun permennya. Tambah gak jawab mana, tambah bingung sampai. Ya. Jadi kalau ada orang tanya Allah, bacakan Quran. Nanti Allah yang mencukupkan. Si ono mana sing mana ndak? Nggak ada. Ini yang tanya apa Ustadz sudah menikah lagi? Belum. Lagi? Nggak ada. Kurang berapa menit adzan? Ya. Mic-nya mana? Ayo. Lah wong mic salah kono makane gak takon-takon wong e. Sampeyan gocek ngene cek ono mic ya itu. Mangkane gak takon-takon gak ono mic gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar sharing nih, Taib. Nanti disampaikan bahwasanya filsafat itu ada di Al-Quran seolah-olah tidak sesuai dengan filsafat yang ada di dunia kampus. Apakah ini kalau dikembangkan dan sebagainya, apakah ada tendensi kebohongan publik? Terima kasih. Pertanyaannya mantap. Pertanyaan, memang Abi, memang iya. Jadi sebenarnya sebuah kebohongan publik. Makanya kenapa Allah tidak mengendaki adanya filsafat? Karena filsafat itu di sisi Allah itu pasti ilmu buatan manusia. Maka sebaik-baik ilmu adalah yang datang dari Allah. Sehingga petunjuk terbaik itu cuma Quran. Dalam surat 10 ayat 57. Ini bukan untuk orang Islam, untuk manusia ini. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa lima fi sudur wa huda wa rahmatal mu'minin. Surat 10 ayat 57. Wahai manusia, telah aku siapkan untukmu nasihat langsung dari aku Allah Rabbmu. Nah, dia obat segala penyakit, terutama penyakit hati. Dia petunjuk, dia rahmat bagi yang mengimani. Mestinya itu yang dipegang. Jangan buat sendiri filsafat yang Allah katakan untuk nggak diperbolehkan menggunakan otak pemikiran manusia, karena yang akan terjadi nanti sebuah kesesatan. Dan kenyataan, ya gini kalau contoh saya pribadi loh ya, buktinya di tempat saya waktu itu agama saya yang lama sebelum saya masuk Islam sesat banget nih. Otak ini rasanya dipaksa Tuhan itu 3, ya, dan lain sebagainya. Banyak akhirnya tidak karu-karuan. Nah sekarang yang bahaya sekarang yang akhirnya lihat. Keluar Islam liberal, keluar Islam pluralisme itu karena filsafat itu, karena pola berpikir manusia. Oh nggak apa-apa karena begini. Ya itulah yang sebenarnya itu tidak pernah ada dalam para mufassir terdahulu. Ya Nabi, bener pertanyaan Nabi, mantap. Satu lagi boleh? Ada lagi? Betul, filsafat itu tidak ada dalam ajaran Islam. Tapi ada fakultas filsafat. Hanya aneh. Ada lagi? Ya, Abi. Mic-nya digeser. Tanya. Oh, udah. Gak ada tanya lagi. Cukup. Kalau saya lanjutkan nggak bisa, nggak cukup waktunya. Panjang ini 1, 2, 3.
Ada 9 halaman. Putus nanti ilmunya. Tinggal berapa menit? Hah? 4. Gak ada yang nanya sama sekali sudah. Udah cukup. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Ayo kita tutup dengan doa yuk. Kita mohon pertolongan Allah dalam kondisi yang seperti sekarang ini, agar kita dimantapkan dalam istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan kami, sayangi dan kasihani kami. Kami menyadari bahwa diri kami sangat lemah, sebagaimana firman-Mu, yuridullahu yukafu ankum wa khaliqul insanu dha'ifa. Kau berikan kami kemudahan karena Kau ciptakan kami dalam kondisi yang lemah. Maka berilah kami keimanan, ketakwaan, kekuatan yang tangguh pada diri kami. Lahirkan iltizam pada diri kami, sehingga kami mampu untuk istiqomah dalam mengibadati-Mu, istiqomah dalam melaksanakan amal-amal soleh dan ibadah kami. Berikan pertolongan, bimbing kami agar setiap amal kami senantiasa Kau jaga sesuai Quran dan Sunnah, sehingga amalan-amalan kami Kau jadikan amalan yang soliham makbula wa mutaqabbala. Lindungi dan bimbing kami selalu ya Allah. Jauhkan masjid-masjid kami semua dari segala fitnah-fitnah. Jauhkan kami semua dari segala penyakit-penyakit, terutama yang disebabkan oleh Covid. Bimbing dan jaga kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ikut isya karena sudah saya ambil isyanya, karena saya bukan penduduk kota Surabaya.